Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya nama saya adalah Muhammad Dede Effendi atau bisa dipanggil dengan Pak Dendi. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 71 sampai 74. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materinya tentang teks deskripsi. Materinya adalah sebagai berikut. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama, ciri-cirinya ialah melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Yang kedua, ialah penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera seperti halnya pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Dan yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Struktur yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya di dalam identifikasi ini berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Struktur kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Nah, di sini penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Dan struktur yang terakhir ialah penutup. Penutup berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek yang telah diamati. Nah, lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mencermati struktur teks deskripsi, atau marilah kita sama-sama menelaah teks deskripsi. Nah, di sini saya memberi contoh teks deskripsi dengan judul tongkonan. Coba kita amati bersama-sama di situ. Paragraf pertama ini termasuk dalam struktur teks deskripsi identifikasi. Kenapa? Karena di situ membahas nama objek. Objek apa yang dibahas? Yaitu tongkonan, yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Dalam paragraf itu pula dijelaskan tentang gambaran umum objek. Seperti rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya.
Jadi jelas sekali bahwasanya paragraf ini termasuk identifikasi. Oke, ini merupakan paragraf kedua dari teks yang berjudul sama, yaitu tongkonan. Mari kita perhatikan paragraf kedua ini dengan baik-baik. Paragraf kedua ini termasuk dalam struktur teks deskripsi kedua, yaitu deskripsi bagian. Karena bagian-bagian objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci, mulai bahan kayu yang digunakan, ukiran rumah, hiasan atap rumah yang menghiasi rumah adat tersebut. Oke, sekarang kita masuk di paragraf ketiga. Kita amati baik-baik. Di paragraf ini merupakan bagian dari struktur teks deskripsi yang ketiga, yaitu penutup. Kenapa dikatakan penutup? Karena di paragraf ini berisikan tentang kesan umum yang dikeluarkan oleh penulis setelah mengamati objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama ialah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Maksudnya, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Di sini saya memberikan contoh kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat tersebut bisa saya rinci untuk menjelaskan, seperti dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu mendengar dan melihat. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga ialah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Maksudnya, kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, seperti itu contohnya. Ada kata terpesona, mempesona, elok, cerai-berai, tabah. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata dengan emosi kuat. Dan yang terakhir ialah mengidentifikasi majas. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Contoh majasnya kalian baca sendiri ya. Oke, sekian. Jadi bisa disimpulkan teks deskripsi adalah sebuah teks atau paragraf yang berisi tentang suatu gambaran atau lukisan dari sebuah benda yang sedang diceritakan dalam bentuk tulisan. Dan juga ciri-ciri teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu atau melukiskan sebuah objek. Dan tujuan teks deskripsi adalah
supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda yang diceritakan tersebut. Dan struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Dan jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu teks deskripsi subjektif, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi spasial, atau bisa disingkat menjadi SOS ya. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang dijelaskan di kesempatan hari ini berguna bagi anak-anak semuanya. Dan tugas dari Bahasa Indonesia yaitu tentang teks deskripsi adalah yang pertama merangkum pengertian teks deskripsi. Yang kedua adalah mencari ciri-ciri dari teks deskripsi. Dan yang ketiga yaitu mencari tujuan dari teks deskripsi. Dan yang terakhir yaitu menentukan struktur teks deskripsi. Dan juga disebutkan pengertiannya dari struktur tersebut. Ya, terima kasih. Tugasnya nanti ditulis di buku tulis dan dikumpulkan di link, nanti saya kasih linknya tersebut untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, terima kasih.